Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka kitab kuningnya. Kitab merah. Kitab putih. Sebetulnya aslinya kitab kuning, sudah saya terjemahkan ke kitab putih supaya mudah dibaca. Kalau nanti kitab kuning yang disuguhkan, repot juga. Repot yang bacanya, repot yang belajarnya, dan repot kabehan. Akhirnya ini kebijakan. Dengan upaya saya sebisa-bisa, mama sebisa-bisa, kebijakan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya bisa dipahami. Begitu kali. Dipoyokan dulu kita ke putih. Baik, tidak basa-basi ya. Sudah yang terhormatnya sudah tadi. Gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab Syibul Iman. Ini dikarang oleh Zainuddin Al-Qushini, diterjemahkan, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi yang menerjemahkannya Syekh Nawawi ke bahasa Arab, tapi kalau saya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gitu. Baik. Halaman 2, halaman pertama kan sudah kita pada bulan kemarin di tempatnya Pak Purcana Juri, ya, Cilebar, Terangsari. Kalau Cilebar lah ya, bilang di Pak Liba. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Nazom ini nazom. Ayo remaja baca ya nazom. Nanti kayak saya akan membahasnya kalau yaitu dalam pengajian berikutnya. Nomor 6, nomor 1 sampai nomor 5 sudah, nomor 5 sudah, nomor 6 sekarang. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiq tahsyamu. Mana? Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiq tahsyamu. Lagi wal aqdaril jalil wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiq tahsyamu. Dan bangkit dari kubur. Baca. Itu di bawahnya yang miring. Dan bangkit dari kubur. Dan qadar Allah yang agung. Dan berkumpulnya kita di mahsyar. Di mahsyar itu sekalian makhluk merasa malu. Diulangi, dan bangkit dari kubur. Dan qadar Allah yang agung. Dan berkumpulnya kita di mahsyar. Di mahsyar itu sekalian makhluk merasa malu. Alhamdulillah. Diulangi dengan Arabnya dan terjemahnya. Bagaimana? Wal ba'su wal qadari jalil wa jam'ina fi mahsyarin fihi khalaiq tahsyamu. Dan bangkit dari kubur. Dan qadar Allah yang agung. Dan berkumpulnya kita di mahsyar. Di mahsyar itu sekalian makhluk merasa malu. Tutup kitab, baca masing-masing. Hafal dikasih tadi hafal dulu. Baik, sebentar ya kita komen. Ini bait yang ditulis oleh para ulama. Mudah-mudahan kita aku santrinya, santri ulama, supaya kita sama-sama selamat dunia akhirat. Wal ba'si, dan bangkit dari kubur. Kita wajib percaya bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dari alam kubur masing-masing dalam keadaan telanjang pula.
engke hudak dikubur urang sataranjang kabehan. Kan baju tadi bawa di imah. Ya, baju tadi bawa. Yo mau naon coba ka kubur, teu mau naon. Maka engke hudak dikubur taranjang kabehan. Itu pasti ya. Ditahan di tempat yang gelap 1000 tahun. Tapi Siti Aisyah itu waktu itu bertanya kepada baginda Rasul, wailah, aduh padoi hata, aduh malu, itu kakanda malu, waktu dari kubur telanjang pula. Ya, kata baginda Rasul, tidak malu kalau di dunia telanjang malu, kalau di akhirat telanjang tidak malu, sebab masing-masing memikirkan diri sendiri, tidak melihat kemaluan orang lain, tidak sempat melihat kemaluan orang lain, mikirkan diri sendiri juga pusing. Selamat atau tidak, kayak itulah. Likulli minhum yaumaidin sya'nu yughni. Sibuk dengan urusan masing-masing. Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat. Tadi kata ketua umum bahwa hidup di dunia sebentar, tapi kalau sia-sia nanti akan menyesal selamanya di akhirat. Tapi kalau dimanfaatkan di dunia ini dengan kebaikan, insya Allah akan selamat selama-lamanya. Itu tadi yang memperkukuhkan sambutan ketua. Masya Allah, al-ba'si. Selamat dari kubur. Yang kedua, yang ketujuh, wal qadaril jalili, qadar Allah yang agung. Qadar Allah itu ketentuan. Manusia itu hidup dalam qadar Allah. Ya, sawabiqul himam dan takhliqu asmarul aqdar dalam kitab hikam. Rencana manusia walaupun kencang bagaikan kuda balap, kuda lari, tetap tidak bisa nabrak pada Allah yang kokoh bagaikan benteng. Jadi kita hidup sudah dipadang oleh Allah. Mau jadi apa, mau seperti apa, mau apa ke depan, mau seperti apa ke depan, itu sudah ada pada Allah. Gitu. Oleh karenanya kita boleh berusaha, tapi hasil atau tidak urusan itu kepada Allah yang menentukan. Ketua umum sudah berusaha supaya pengajian sorban sebanyak-banyaknya. Inilah hasilnya maksimal. Gitu ya. Alhamdulillah. Inilah hasilnya maksimal pada Allah. Itu pada Allah yang menentukan. Kan pilihan Allah. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dipilih oleh Allah mau ngaji. Itu yang dipilih ya. Kalimat barang siapa yang dipilih oleh Allah mau ngaji. Kalau tidak mau ngaji berarti bukan pilihan Allah. Itu aja besok hadisnya ya, pada Allah. Jadi walaupun pada jalili, mudah-mudahan kita berada dalam qadar Allah yang baik. Gitu. Sebab ada yang qadar Allah diridhoi oleh Allah, ada yang qadar Allah dimurkai oleh Allah. Orang ngaji, orang sholat, qadar Allah diridhoi oleh Allah. Orang maksiat, orang mengkarat, qadar Allah tapi dimurkai oleh Allah. Jadi kita pilih, pilih dalam tauhid, pilih usaha, pilih kita berada dalam qadar Allah yang diridhoi oleh Allah. Paksakan. Mau sholat paksakan, mau ngaji paksakan, mau ibadah paksakan, supaya kita memposisikan diri dalam qadar Allah yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, kemungkaratan, itu pun qadar Allah, tapi qadar Allah yang dimurkai oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Min mana? Min qadar yang diridhoi, min qadar yang dimurkai. Qadar yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah kita berada dalam pengajian, inilah qadar Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedelapan terakhir untuk bait ini, wa jam'ina dan berkumpulnya kita di mahsyar. Berarti orang kumpul di dia, engke bakal kumpul di mahsyar. Fihi khalaiqut tahsamu, di mahsyar itu seluruh manusia merasa malu. Ya sifatnya. Ya, mana para asatidz? Ya alibah gitu, Ustaz Khalil gitu, ini sifat. Nah, kita jadi dalam Alfiyah ada kalimat wa na'atu bi jumlatin nakaro ba'otiyat khabar. Gitu. Kalau isim nakiro harus pakai sifat ke depan. Ini mahsyarin nakiro umum, mana sifatnya? Bihil khaliqu jumlah. Gitu. Kalau ma'rifat harus ada hal. Gitu. Wa model halita jumlah kaja zaidun wa nawin rihlah. Gitu. Seingat saya dalam Alfiyah seperti itu. Gitu. Di Mama Sanja dulu, guru kita Mama Sanja, mudah-mudahan yaitu Mama Sanja yaitu di akhiratnya jadi ahli surga. Amin. Dan kita mudah-mudahan jadi santrinya beliau. Nah, di masyarakat itu seluruh manusia malu. Malu kenapa? Malu penyesalan tadi, tidak sholat, malu tidak ngaji, malu tidak sedekah,
Nanti menyesalnya ada di padang mahsyar. Padang mahsyar lapangan yang luas, alasnya perak. Kalau ini karpet indah, tapi di mahsyar perak. Kemudian matahari trik hanya 3 kilometer. Di atas kepala 3 kilometer. Dari sini kemana 3 kilometer? Masya Allah. Emang gosong. Itu matahari yang jutaan kilo aja panas luar biasa. Apalagi nanti 3 kilometer di sini di atas kepala. Emang hidup. Kesangnya juga, kesang, tahu kesang? Kesang, bahasa Inggrisnya keringat. Nah, sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Keringat. Kedua, orang-orang banyak yang berenang di atas keringat masing-masing. Luar biasa, panas luar biasa. Nah, di sekeliling mahsyar itu api menjilat-jilat. Api menjilat-jilat. Kata mereka Jabaniyah, kamu jangan ke sini, kamu jangan ke sini. Kata api, saya akan merangkul suami saya, istri saya. Siapa suami kamu? Siapa istri kamu? Itu yang suka maksiat dan durhaka. Dia aku istri, dia aku suami, sama api mau dirangkul. Hangat padat, lebih hangat, 1000 derajat hangat. Naik, rangkul sana naik. Ya Allah. Nah, ada istimewanya. Ada istimewanya. Siapa yang diistimewakan spesial pada di alam mahsyar nanti? 7 golongan. 7 golongan spesial. Hadis Rasulullah Sahih Bukhari Muslim menulis ada 7 golongan yang spesial, istimewa, tidak terkena panas, penuh sejuk. Sepatut yuzilhullahu yawma yuzillah illa zilluh. Sebutkan. 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya gitu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Peci di tempat di kepala, sendal sepatu ditempatkan di kaki. Itu namanya adil. Kalau sepatu ditempatkan di kepala, kemudian yaitu peci dipakai di kaki, itu namanya gelo. Jadi tidak adil itu zolim alias gelo. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia adil. Itu aja yang kita minta. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia adil, sehingga di arasnya nanti, di padang mahsyar nanti dapat teduh aras. Yang kedua, wasyabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang ibadah sejak muda. Ibadah sejak muda, thalabul ilmi, sejak muda rajin sholat, sejak muda rajin tahajud, sejak muda rajin duha, sejak muda rajin belajar ngaji. Itu jadi bukan insaf-insafan. Nah, ini istimewa. Pemuda yang sejak muda rajin ibadah dapat teduh aras pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan masa muda kita masa-masa yang bagus, yang manis, yang indah. Insya Allah di akhirat dapat teduh aras. Yang ketiga, yang keberapa? Ketiga, warajulun tasaddaqa biyaminihi fanfa'aha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang infak fi sabilillah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini yang dimohon penjelasannya oleh Bapak Ketua, bagaimana sedekah samar, sedekah tersembunyi. Ya, sekali-kali Bapak Ibu ya, anggota sorban, sedekahnya tersembunyi sekali-kali. Boleh terang-terangan, tapi lebih istimewa tersembunyi. Ulah kanyawan kusasaha memang tara sodako. Ulah kanyawan kusasaha memang tara. Ulah kanyawan kusasaha sok sedekah, tapi tara kanyawan kusasaha itu istimewa. Bakal mendapatkan teduh aras pada hari kiamat nanti. Semoga sedekah-sedekah sorban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang tersembunyi, mudah-mudahan mendapatkan teduh aras pada hari kiamat nanti. Apabila yang terang-terangan, mudah-mudahan menghapus murkanya Allah pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga ya, yang keempat,
warajulani. Nah, gitu. Ijtama'a tahabba billah, ijtama'a alaih, wa taroqo alaih. Organisasi. Ini sorban. Rajulani organisasi yang bermahabbah, berkasih sayang, saling menyayangi, ya, tidak saling yaitu memecah belah, tapi saling menyayangi. Kumpul untuk mencari ridha Allah, berpisah untuk mencari ridha Allah. Jadi kumpulnya syiar Islam, berpisahnya juga untuk membela syiar Islam. Itulah yang dilakukan oleh Sorban, insya Allah dibawa dari ketua umum kita itu untuk syiar Islam, silaturahmi, berbagi-bagi dan pengajian. Syiar Islam bukan? Syiar Islam bukan? Syiar Islam. Maka organisasi yang bergelut dalam syiar Islam, insya Allah akan mendapatkan teduh aras pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Sorban termasuk yang mendapatkan teduh aras. Amin ya rabbal alamin. Yang empat, ya. Yang keempat itu tadi keempat ya. Yang kelima, warajulun da'athum ratun zatu jamalin bukan sobin. Faqala inni akhafullah. Seseorang yang disebut laki-laki, laki-laki yang diajak mesum oleh lawan jenis, oleh perempuan yang cantik, punya banyak duit, punya jabatan, menteri, Rangda, mantan bupati, Rangda, itu iya, banyak, alun Rangda, Erwin, itu iya, cek mantan bupati atau cek mantan menteri Kak Erwin, ayo kita itu berbuat sesuatu. Kata Wak Erwin, orang sorban Wak Erwin, ini Allah, maaf saya takut kepada Allah. Maaf saya takut kepada Allah. Kalau bisa mengatakan seperti itu, walaupun dirayu dengan berbagai buayan dan rayuan, itulah orang calon ahli surga mendapatkan teduh aras pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu sarwana. Oke. Malam minggu itu sarwana. Ini ya bukan ini apa bukan, ini kesempatan. Jangan. Berapa itu? Yang berapa? Yang keenam. Ini akhafullah. Yang ke-6 sekarang. Warajulun ya, qalbuhu ala kulli masajid. Seseorang yang hatinya cinta masjid. Cinta masjid. Bagaimana realisasi cintanya, aplikasi cintanya? Bisa dengan memberikan ilmu, ngajar, bisa dengan memberikan harta materi, bisa dengan merawat masjid, bisa dengan memakmurkan masjid berjamaah, bisa dengan membangun masjid, bulat-bulat membangun masjid. Alhamdulillah tahun berlima saya sudah melihat kan umum membangun masjid di Parahan. Gitu. Sudah masjid ini udah punya sama sudah beliau. Membangun masjid. Nah, itu namanya qalbuhu ala kulli masajid. Insyaallah orang yang hatinya cinta masjid dengan berbagai kemampuan akan mendapatkan teduh aras pada hari kiamat nanti. Amin. Tepuk tangan buat ketua yang sudah membangun masjid. Insya Allah masjidnya dari taman surga. Ada kalau pengen tahu dia Walahan. Itu tadi ke jembatan turun ke bawah, lalu balauk jadinya. Terus yang terakhir, ibu bapak ya. Papa Aina. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang bangun tengah malam nangis pada Allah tengah malam, masuk pada ini celik tengah putih, masuk jadi huntung. Orang masuk jadi huntung, celik tengah putih siun ke Allah. Ini Allah ya, untungnya kamu baik gitu. Jadi tengah malam bangun sholat tahajud, kemudian berzikir, baca la ilaha illallah minimal 100, maksimal 1000 sambil nangis kepada Allah. Insya Allah akan mendapatkan teduh aras.
Aduh, iya, gitu. WA suaminya kemana-mana saya, gitu. Tadi akhirnya nangis, gitu, penyesalan, gitu ya. Aduh, jangan bukan salah tiba-tiba. Nah, 7 golongan itulah yang mendapatkan teduh aras. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Ada kriteria yang 7 itu pada diri kita? Ada enggak? Insya Allah harus ada. Kalau sama sekali yang 7 ini tidak ada pada diri kita, kita tidak ada harapan untuk dapatkan teduh aras. Panas nanti pada kiamat nanti. Nggak boleh. Itulah kemarin ngaji di Kiai Tusan Yudi ini, bahwa yang takut kepada Allah sebetulnya bahwa kata Al-Quran ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takut kepada Allah itu ada innama itu, ya kalimat innama itu spesifikasi. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah adalah para ulama. Yang lain tidak bisa takut kepada Allah. Yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Tuh, karena para ulama ada ilmunya, punya ilmu tauhid, punya ilmu fikih, punya ilmu sorof, punya ilmu nahwu, punya ilmu bayan, ma'rifat bade, punya ilmu tafsir, punya ilmu hadis, punya ilmu usul fikih dan balaghah. Itu untuk alat sebagai takut kepada Allah, sarana untuk takut kepada Allah. Kalau tidak ngaji seperti itu, bagaimana bisa takut kepada Allah? Nah, karenanya supaya kita sorban ini yang tidak punya kriteria ulama bisa takut kepada Allah, dianjurkan supaya bergabung dengan ulama. Kata ketua tadi ngabonceng. Insya Allah kalau ngabonceng kita barengan di padang masyar dapat teduh aras. Bisa ngabonceng bisa. Naik motor besok ngabonceng, naik mobil besok ngabonceng. Kan di padang masyar, insya Allah. Saya bukan ulama, Ustaz Yudi bukan ulama. Siapa ulama? Tuh Syekh Nawawi, tuh Imam Ghazali, tuh Imam Syafi'i, tuh Kiai Hasyim Asy'ari, tuh Mama Sempur, tuh Abu Yatim Yati, tuh Mama Sanja, tuh Abu Bustami, ulama tuh, benar-benar ulama. Nah, kita kaji kitabnya di sini, kitab Syekh Nawawi, kitab kiai-kiai yang lain, kita kaji dalam pengajian sorban. Insya Allah kita diambil santri oleh mereka, dan insya Allah kita akan berbarengan dengan mereka, akan mendapatkan teduh aras. Setuju? Alhamdulillah. Jadi begitu maksudnya. Baginda Rasul bersabda, man jalasa ma'al ulama faqa'an nama jalasani. Barang siapa yang duduk bergabung dengan para ulama sama dengan duduk seperti dengan aku. Waduh, sarua jeung calik sareng Kangjeng Nabi. Duduk di pengajian, di situ ada ulama, di situ ada kiai, berarti kita sama dengan duduk bareng bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Wa man ajlasani wa man jalasani." Karena Muhammad ajlasani yaumul qiyamah. Barang siapa yang duduk dengan aku, dia akan duduk dengan aku pada hari kiamat nanti. Insya Allah orang yang duduk dengan ulama berarti sama dengan duduk dengan Kanjeng Nabi. Orang yang duduk dengan Kanjeng Nabi akan bareng duduk dengan Kanjeng Nabi pada hari kiamat nanti. Mau duduk dengan Kanjeng Nabi? Mau? Ya syarul mar'u ma'aman ahabba. Orang dikumpulkan pada hari kiamat nanti bareng dengan yang dia cintai. Orang asaha resepna di dunia. Ya, eta batur maneh di surga, batur maneh di depan kiamat. Resep ka kiai berarti batur di surga. Resep ka nabi berarti batur di surga. Resep ka wali berarti batur di surga. Resep ka Syekh Abdul Qadir Jailani berarti kita akan bersama beliau. Resep ka dalam berarti kita akan bersama dalam. Resep ka artis berarti kita akan bersama-sama artis pada hari kiamat nanti. Nah, na'udzubillah. Terserah kumaha resepna orang. Yuk, orang cinta Kanjeng Nabi. Kata Kiai Asyad tadi waktu sambutan, cinta Kanjeng Nabi. Gitu ya. Kata ketua umum, yaitu hormati Kanjeng Nabi, hormati ulama. Insya Allah orang babarengan sareng Kanjeng Nabi, babarengan sareng Syekh Nawawi, babarengan sareng ulama pada hari kiamat nanti, yaitu masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir